Selamat Hari Pentakosta bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah momen perayaan besar bagi seluruh jemaat Tuhan di dunia ini. Gereja berdiri di dunia oleh karya Roh Kudus yang memanggil, mempersatukan dan meneguhkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan gereja. Terpujilah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah yang menyelamatkan dan yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita masyurkan namanya dengan arbab dan serunai, dan segala napas akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi, turunlah ya Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberi diam di dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan menerangi hati kami orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 461. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 686. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus saat ini, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami. Tuhan telah menyatakan kepada kami bahwa Engkau menerima setiap orang yang percaya kepadamu dari seluruh bangsa. Namun sikap dan tutur kata kami kadang membuat orang lain terhalang datang kepadamu. Dalam relasi dengan sesama, terkadang juga kami merasa bahwa kamilah yang paling benar di hadapan-Mu, sehingga kami anggap remeh terhadap orang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin cepat informasi beredar, semakin pula berita hoaks yang beredar, yang menimbulkan sikap saling curiga dan merusak persekutuan di tengah keluarga dan masyarakat maupun gereja. Dan terkadang kami terbawa untuk membaca dan menyebarkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, agar kami menjadi saksi kebenaran-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 719. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari peringatan turunnya Roh Kudus hari ini
tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Kita membaca secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 723. Sesuai rencanamu, jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku beramal ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102. Sinar surgawi yang terang penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang gelap, menghibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan. Berilah kami ketekunan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Pentakosta yang pertama, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Saya akan membaca untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta. Satu perayaan yang sangat besar di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah iman orang-orang percaya. Sebagaimana kita ketahui, ada dua peristiwa besar yang melatar belakangi mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat. Sebagaimana Yesus dan para murid-murid sebelumnya, mereka selalu beribadah dan berkumpul di hari Sabat. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ada dua peristiwa besar yang melatar belakangi mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Yang pertama adalah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian itu tepat di hari Minggu, bukan hari Sabat. Dia bangkit di hari ketiga setelah di hari Jumat dia disalibkan. Maka dia bangkit di hari Minggu subuh, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kegelapan. Dan yang kedua, yang sama dengan peristiwa tersebut, adalah peristiwa tercurahnya Roh Kudus kepada para murid. Itu juga bertepatan di hari Minggu. Maka bukan sebuah kebetulan jikalau hari Minggu dipilih oleh Allah sebagai hari kebangkitannya dari kematian dan hari pencurahan Roh Kudus. Maka sejak saat itu para murid berkumpul dan beribadah dari rumah ke rumah setiap hari Minggu sampai saat ini. Itu dua peristiwa yang melatar belakangi mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu, bukan hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ini adalah firman yang disampaikan kepada orang Israel ketika mereka telah keluar dari perbudakan Babel. Setelah 70 tahun mereka diperbudak di tanah Babel. Akhirnya Allah mengembalikan Israel ke Yerusalem. Tetapi ketika mereka menghadapi kenyataan, Yerusalem yang dahulu mereka tinggalkan tidak sama lagi dengan Yerusalem yang sekarang mereka jumpai. Bait Allah sudah hancur rata dengan tanah. Kota-kota yang megah itu sudah porak-poranda. Lalu mereka seakan-akan kehilangan harapan dan berkata bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Mereka telah kehilangan kehormatan, kehilangan harga diri, kehilangan nama baik di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Dan membuat mereka menjadi kecewa dan kecil hati. Lalu mereka menoleh ke belakang, ke peristiwa sebelum mereka terbuang ke tanah Babel yang diceritakan oleh ayah mereka, oleh orang tua mereka kepada anak-anaknya. Bahwa Allah itu sungguh luar biasa, Allah itu perkasa. Allah telah menuntun Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka melewati samudra luas. Seperti kuda yang melewati padang pasir. Mereka aman tentram melewati lautan tanpa kaki tersandung. Cerita ini kembali mereka ingat. Lalu bertanya, diperhadapkan dengan konteks kehidupan mereka. Di manakah dia? Dia itu Allah sekarang. Di manakah Allah yang menyertai nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, yang sekarang melihat keadaan Yerusalem Israel yang porak-poranda? Di mana roh Tuhan yang dahulu menyertai Musa, menyertai nenek moyang mereka dan menuntun langkah kehidupan mereka? Saudaraku, pertanyaan seperti ini muncul dari umat Israel ketika mereka sudah kehabisan daya dan tenaga menghadapi situasi yang ada. Ketika mereka hampir berputus asa, maka pertanyaan ini muncul dari hati setiap umat Israel. Di mana Allah? Di mana roh Allah? Ini yang ingin kita lihat dalam khotbah pada Minggu Pentakosta ini. Maka di hari Pentakosta, seperti yang Tuhan janjikan kepada para murid, murid-murid berkumpul di satu tempat dan roh Allah datang kepada para murid. Roh Allah hinggap kepada para murid dan setelah itu mengikut peristiwa yang luar biasa. Pada saat itu dalam Kisah Para Rasul 2 kita bisa membaca bagaimana Petrus berkhotbah dan ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan itu adalah karya dari Roh Kudus. Saudara, ketika roh Allah ada pada diri seseorang, maka yang pertama ciri yang bisa kita lihat adalah terjadinya perubahan hidup. Siapa Petrus? Kita bisa baca dalam Alkitab, kita mengetahui Petrus adalah salah satu murid Yesus, salah seorang yang memiliki karakter pribadi yang menggebu-gebu, tetapi dia jugalah yang menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap. Dia yang mengatakan tidak akan terjadi sesuatu kepada engkau, tetapi dia pula yang menyangkal Yesus pada saat Yesus ditangkap. Ada grafik naik turun di dalam iman Rasul Petrus. Tetapi kita lihat ketika dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, terjadi perubahan hidup di dalam Petrus. Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat menerima Kristus menjadi juru selamat. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kita akan balik ke dalam nas ini. Apa latar belakang umat Israel dibuang oleh Allah ke tanah Babel? Semua itu terjadi karena pelanggaran dan dosa Israel yang luar biasa. Mereka tidak lagi menghormati Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi pikiran dan hati mereka telah merancang kejahatan dan dosa. Mereka merampas hak orang miskin, para janda anak yatim piatu.
Mereka yang seharusnya membantu mengulurkan tangan untuk membantu mereka justru merampas yang menjadi hak mereka dan memperkaya diri sendiri. Hal ini menyebabkan Allah murka kepada mereka. 70 tahun mereka terbuang. Tetapi ketika Roh Allah kembali ke Israel, maka ciri yang kedua adalah terjadi pemulihan. Setiap orang memiliki masa lalu. Tetapi ketika dia menyadari segala pelanggarannya, segala dosanya di masa lalu, dan memperbaharui hidupnya, maka akan terjadi pemulihan di dalam diri setiap orang percaya. Ini yang disampaikan oleh nas ini. Bahwa Allah bekerja di dalam seluruh sejarah hidup umat Israel, di dalam seluruh sejarah hidup orang percaya. Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya, tetapi mengikuti apapun yang kita lakukan. Baik ketika kita melakukan yang baik, atau ketika kita melakukan yang salah, Allah hadir di dalam setiap peristiwa tersebut. Tetapi orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus, yang pertama tadi, dia mengalami perubahan, dan yang kedua, dia mengalami pemulihan. Roh Kudus dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos. Di akhir-akhir ini parakletos ini diubah oleh sebagian orang menjadi glosolali, bahasa roh, bahasa lidah. Kita sering mendengarkan bagaimana kesaksian-kesaksian orang Kristen bahwa Roh Allah ada di sana, Roh Allah ada di sini. Dan kita mendengarkan ucapan-ucapan bahwa dia berbahasa roh, di sana berbahasa roh dengan ucapan sakala bala 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 bala. Itukah yang disebut dengan parakletos? Saya katakan dan Alkitab katakan bukan. Roh Kudus itu bekerja di luar logika manusia. Parakletos tidak bisa dipelajari. Parakletos datang kepada setiap orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Bukan dengan latihan, bukan dengan doa-doa, bukan dengan ibadah-ibadah, tetapi kepada siapa Allah berkenan, maka Allah mencurahkan parakletos atau Roh Kudus. Orang Israel yang menyadari akan kehidupan mereka dan akan kuasa Allah, menerima penguatan lewat firman Allah. Ketika mereka menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka dan Roh Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka, mereka mendapatkan penguatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang Kristen mengalami pergumulannya sendiri-sendiri. Tidak terkecuali. Semua kita mengalami pergumulan. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman adalah bahwa di dalam setiap pergumulan itu kita menyadari kehadiran Tuhan. Ketika orang Israel melihat ke belakang ke sejarah kehidupan mereka, ke sejarah nenek moyang mereka, ketika Allah menyertai umat Israel, menyertai Musa, melintasi samudra yang dibelah dua oleh Musa, lalu mereka berjalan seperti kuda yang melewati padang pasir. Mereka tersadar bahwa Allah itu ada di dalam sejarah hidup mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun ketakutan, apapun masalah, apapun pergumulan yang kita rasakan sekarang saudaraku, yakinkan diri, percaya kepada Tuhan bahwa Roh Tuhan bersama-sama dengan kita. Allah mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Dan Roh Kudus yang sama juga tercurah kepada kita setiap orang yang percaya. Yang memberikan kepada kita penghiburan saat kita bersedih. Yang memberikan kepada kita kekuatan saat kita lemah. Yang memberikan kita pengharapan saat kita hampir berputus asa. Menghadapi situasi yang sulit ini, kita orang-orang percaya diminta untuk tetap yakin kepada Tuhan. Yakinkan diri di dalam iman, di dalam doa-doa kita, bahwa Allah senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Saudara bergumul
dalam situasi ini. Saya bergumul dalam situasi ini. Kita semua ketakutan dan bergumul karena situasi ini. Tetapi kita percaya, dan ini yang membedakan kita dari antara orang percaya dan orang tidak percaya, bahwa kita menyadari Allah ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Dan ini yang memampukan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Minggu-minggu yang lalu, kita sudah disapa dengan firman Tuhan. Dengan perkataan bahwa orang percaya adalah orang yang mampu untuk bersyukur. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mampu bersyukur. Siapa orang yang paling bersyukur? Adalah orang yang menghasilkan buah. Ketika saya menyadari perbuatan Allah di dalam kehidupan saya, maka saya bersyukur. Dan sebagai bukti bahwa saya bersyukur, saya menghasilkan buah kepada orang-orang di sekitar saya, kepada dunia ini. Itulah orang yang paling berbahagia. Maka orang percaya selalu menemukan alasan untuk berbuat baik. Tetapi orang yang tidak percaya selalu menemukan alasan untuk tidak dapat berbuat baik. Sangat berbeda. Maka lewat perayaan pencurahan Roh Kudus pada minggu hari ini, kita kembali diingatkan. Kita adalah umat Allah yang telah diselamatkan oleh Allah, sedang diselamatkan oleh Allah, dan akan selalu diselamatkan oleh Allah. Kita akan kuat menghadapi segala peristiwa, segala pergumulan kehidupan kita. Dan jangan biarkan kondisi ini melemahkan kita. Jangan biarkan kondisi ini menjadi alasan di dalam kehidupan kita untuk tidak menghasilkan buah, untuk tidak berbuat baik. Justru dalam kondisi ini, orang percaya harus menghasilkan buah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang baik, kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Untuk sekian lamanya Tuhan, kami tidak dapat bersekutu di bait-Mu yang kudus ini. Dan kami menjalankan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu sebagai pujian yang tulus, persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dari kuasa, dosa, dan iblis. Engkau telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Dan ketika Engkau meninggalkan dunia ini kembali ke tahta kemuliaan Bapa di sorga, Engkau pun tidak melupakan dan meninggalkan kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus yang tercurah pada para murid di hari raya Pentakosta. Roh Kudus itu juga yang tercurah kepada seluruh orang percaya, kepada seluruh jemaat Tuhan di gereja HKBP Pasar Minggu, kepada seluruh majelis gereja-Mu Tuhan yang melayani di gereja-Mu HKBP Pasar Minggu, agar kami senantiasa mampu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukan kami Tuhan di dalam Roh Kudus Tuhan. Berikan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang lemah secara jasmani dan rohani. Berikan penghiburan kepada seluruh jemaat yang saat ini mungkin di dalam kesedihan. Dan berikan pengharapan kepada kami semua yang menghadapi pergumulan yang berat ini. Dan yakinkan diri kami Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau meneguhkan kami lewat kuasa Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami, meski kami harus melewati masa-masa sulit. Sebab orang bersyukurlah orang yang paling berbahagia. Dan dari rasa syukur itu akan keluar buah-buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 714 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus, Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.